Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zikra, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh dengan program studi S1 Psikologi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai psikologi industri dan organisasi dengan tema rekrutmen dan seleksi karyawan. Rekrutmen dan seleksi karyawan merupakan proses krusial dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendapatkan individu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses ini mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja serta menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Rekrutmen adalah proses pencarian, penarikan, dan pemilihan kandidat potensial untuk mengisi posisi dalam suatu organisasi. Ada beberapa tahapan dalam rekrutmen meliputi yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kerja, menentukan jumlah dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu strategi rekrutmen, memilih metode yang akan digunakan untuk menarik kandidat baik internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu sumber rekrutmen. Ada beberapa sumber, yang pertama yaitu sumber internal seperti promosi, transfer, program karyawan magang. Yang kedua yaitu sumber eksternal, iklan lowongan, situs pencarian kerja, media sosial, agen rekrutmen, kampus, dan job fair. Metode rekrutmen, ada rekrutmen tradisional seperti iklan cetak, walk-in interview. Yang kedua itu ada rekrutmen modern seperti rekrutmen daring, AI dalam rekrutmen, dan adanya evaluasi efektivitas rekrutmen seperti pengukuran efektivitas metode yang digunakan berdasarkan jumlah pelamar, kualitas kandidat, dan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya ada seleksi karyawan. Seleksi adalah proses penyaringan dan evaluasi kandidat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan agar organisasi mendapatkan individu yang terbaik. Yang pertama yaitu wawancara seleksi. Wawancara terstruktur dengan daftar pertanyaan standar, dan adanya wawancara tidak terstruktur lebih fleksibel berbasis percakapan. Ada wawancara berbasis kompetensi, mengukur pengalaman dan keterampilan terkait pekerjaan. Yang kedua yaitu assessment center, metode seleksi yang melibatkan simulasi kerja, diskusi kelompok, dan studi kasus untuk menilai kompetensi kandidat. Yang ketiga adanya pemeriksaan referensi dan latar belakang, mengecek pengalaman kerja sebelumnya dan kredibilitas kandidat. Yang keempat adanya keputusan akhir dan penawaran kerja, memilih kandidat terbaik dan memberikan penawaran kerja yang sesuai. Faktor yang memengaruhi keberhasilan rekrutmen dan seleksi. Yang pertama yaitu employer branding, yang kedua yaitu teknologi dalam rekrutmen, yang ketiga yaitu kesesuaian pekerjaan dan budaya organisasi, yang keempat yaitu dampak psikologi dalam seleksi. Mengapa seleksi karyawan menjadi proses penting dalam perusahaan? Itu karena yang pertama yaitu menjamin kualitas sumber daya manusia, yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas, yang ketiga mengurangi turnover karyawan, yang keempat meningkatnya kepuasan kerja, yang kelima yaitu mengurangi biaya dan risiko kesalahan rekrutmen, yang keenam menyesuaikan dengan budaya dan nilai perusahaan, yang ketujuh menyesuaikan dengan budaya dan nilai perusahaan, yang kedelapan mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan. Kesimpulannya, proses rekrutmen dan seleksi yang efektif sangat penting untuk keberlanjutan dan keberhasilan organisasi. Dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.